Pernahkah kamu merasa ada versi lain dari dirimu di luar sana? Versi yang lebih percaya diri, lebih sukses, atau memiliki hidup yang selalu kamu impikan? Apa jadinya jika kamu bisa mengakses realitas itu, melangkah ke dalamnya, dan membuatnya menjadi bagian dari hidupmu? Selamat datang di dunia quantum jumping, sebuah teknik yang memungkinkan kamu untuk melompat ke realitas paralel, di mana impianmu sudah menjadi kenyataan. Tidak peduli apakah kamu seorang pemula dalam meditasi atau baru pertama kali mendengar istilah ini, panduan ini dirancang khusus untukmu. Kita akan membahas dasar-dasar quantum jumping, mulai dari memahami konsep void, ruang kosong tak terbatas di mana semua kemungkinan ada, hingga teknik pernapasan, visualisasi, dan cara meningkatkan energi tubuhmu untuk mempermudah lompatan kesadaran. Semua ini dilakukan dengan langkah-langkah sederhana yang bisa langsung kamu praktekkan. Tujuannya sederhana, membantu kamu memulai perjalanan untuk mengakses versi terbaik dari dirimu dan menciptakan hidup yang sesuai dengan impianmu. Jadi, jika kamu siap membuka pintu ke dunia baru yang penuh kemungkinan, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Selamat datang di Quantum Jumping, di mana batas hanya ada di dalam pikiranmu. Pernahkah kamu membayangkan hidup di realitas yang berbeda? Di mana kamu memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, kemampuan yang kamu impikan, atau peluang yang seolah tak terbatas? Apa jadinya jika aku katakan bahwa semua itu bukan hanya mungkin, tapi benar-benar bisa kamu akses? Selamat datang di dunia quantum jumping, sebuah teknik revolusioner yang memungkinkanmu melompat ke realitas alternatif di mana impian dan potensi terbesarmu telah menjadi kenyataan. Dalam perjalanan ini, kita akan membahas cara memasuki void, ruang tanpa batas di mana semua kemungkinan eksis. Kamu akan mempelajari teknik-teknik untuk meningkatkan energi tubuhmu, mengaktifkan plat, sistem pemandu energi alami dalam dirimu, dan bagaimana mengarahkan kesadaranmu untuk mencapai realitas yang kamu inginkan. Apa yang akan kamu pelajari di sini bukan hanya teori, tetapi praktik nyata yang telah mengubah hidup banyak orang, termasuk diriku sendiri. Dari menjadi seorang seniman, penulis, hingga pelatih kehidupan yang sukses, semua itu aku raih melalui kekuatan quantum jumping. Dan yang luar biasa, kamu juga bisa melakukannya. Jadi, siapkan dirimu. Bersiaplah untuk menjelajahi kemungkinan tak terbatas dalam kesadaranmu. Bersama-sama, kita akan membuka pintu menuju realitas yang selalu kamu impikan. Mari kita mulai perjalanan ini. Oke, bayangkan kamu punya beberapa versi diri kamu yang sudah sukses, versi kamu yang jadi seniman hebat, pembicara publik yang luar biasa, atau versi kamu yang sudah mencapai semua impianmu. Mereka semua sebenarnya sudah ada, hidup di realitas paralel. Ada versi kamu yang sudah membeli rumah impian atau bekerja di pekerjaan yang kamu inginkan. Dengan teknik quantum jumping, kamu bisa menyesuaikan kesadaranmu dengan versi realitas itu. Sekarang, ayo kita mulai perjalanan quantum jump pertama kamu. Selamat datang di Reality Revolution. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang benar-benar mengubah hidup saya, quantum jumping. Tapi tenang, ini bukan soal fisika teori atau konsep abstrak. Ini teknik nyata yang bisa kamu pakai untuk secara harfiah menggeser kesadaranmu ke realitas paralel, dan dengan itu, kamu bisa mengalami kehidupan impianmu. Mungkin ini terdengar aneh kalau kamu baru pertama kali dengar. Tapi saya sudah mendokumentasikan pengalaman-pengalaman ini selama bertahun-tahun. Contohnya, salah satu pengalaman paling luar biasa saya adalah saat saya quantum jump ke realitas di mana saya adalah seorang seniman. Padahal sebelumnya, saya nggak punya pengalaman seni sama sekali. Tapi setelah quantum jump, saya langsung tahu cara mencampur warna, gaya melukis, dan teknik seni lainnya, seolah-olah informasi itu di-download langsung ke otak saya. Tapi quantum jumping nggak cuma soal kemampuan seni. Saya juga pakai teknik ini untuk menemukan peluang bisnis yang luar biasa, rumah yang sempurna saat saya butuh pindah, bahkan memanifestasikan hubungan baru yang saya inginkan. Faktanya, saluran YouTube ini juga ada karena saya quantum jump ke realitas di mana saya bisa menjangkau dan membantu orang seperti kamu. Saya membahas semua pengalaman ini di buku pertama saya, The Reality Revolution, The Mind-Blowing Movement to Hack Your Reality. Tapi hari ini, saya ingin berbagi tools dasar supaya kamu bisa memulai perjalanan quantum jump kamu sendiri. Di episode ini, saya akan mengajarkan langkah-langkahnya secara rinci.
1. Teknik meditasi yang saya gunakan. 2. Cara mengakses void atau kekosongan. 3. Yang paling penting, cara membuat pergeseran kesadaran ke realitas paralel. Tapi saya ingin jelaskan dulu, quantum jumping ini adalah keterampilan yang perlu dilatih. Apa yang kamu pelajari hari ini adalah pondasi awalnya. Beberapa dari kamu mungkin langsung merasakan perubahan, sementara yang lain butuh waktu lebih lama untuk mengasah sensitivitas energi dan kesadaran yang membuat teknik ini berhasil. Ingat, partikel kuantum tidak bergerak secara bertahap dari satu tempat ke tempat lain, mereka melompat. Kesadaranmu juga bisa seperti itu. Hari ini, kamu akan belajar caranya. Sekarang, mari kita mulai dengan memahami apa itu quantum jumping dan bagaimana cara kerjanya. Kalau kamu masih asing dengan konsep ini, coba bayangkan realitas seperti lautan kemungkinan yang sangat luas. Saat ini, kamu sedang mengalami satu ombak dari lautan itu, realitas yang sedang kamu jalani sekarang. Tapi fisika kuantum menunjukkan sesuatu yang menarik, partikel-partikel itu nggak bergerak secara mulus dari satu tempat ke tempat lain. Mereka melakukan lompatan kuantum, quantum leap. Dan yang lebih luar biasa, mereka bisa ada di banyak tempat sekaligus sampai ada yang mengamatinya. Kesadaranmu bekerja dengan cara yang mirip. Sama seperti partikel kuantum, kesadaranmu nggak terikat pada satu posisi tetap di realitas. Dengan quantum jumping, kamu menjadi pengamat yang memilih ombak realitas mana yang ingin kamu alami. Biar lebih jelas, saat kamu quantum jump, kamu bukan secara fisik berpindah kemana-mana. Sebaliknya, kamu menggeser kesadaranmu supaya selaras dengan versi realitas paralel yang berbeda, di mana kemungkinan lain sudah ada. Anggap saja ini seperti mengganti saluran TV. Kamu nggak mengubah TV-nya, kamu cuma menyetel ke frekuensi yang berbeda. Kuncinya adalah energi. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk pikiranmu, emosi, dan kesadaranmu. Saat kamu quantum jump, kamu sengaja menggeser frekuensi energimu supaya sesuai dengan realitas yang kamu inginkan. Pikirkan seperti ini, saat ini, ada versi dirimu yang sudah menjalani kehidupan yang kamu impikan. Ada versi yang sudah menguasai keterampilan yang ingin kamu pelajari, yang sudah mencapai tujuanmu, yang sudah membeli rumah impian, atau bekerja di pekerjaan yang kamu inginkan. Dengan quantum jumping, kamu menyelaraskan kesadaranmu dengan versi realitas itu. Ini bukan teori belaka. Ketika saya melompat ke realitas di mana saya adalah seorang seniman, saya nggak belajar seni dari nol. Sebaliknya, saya mengakses realitas paralel di mana kemampuan itu sudah ada. Hal yang sama terjadi dengan saluran YouTube saya. Saya selaras dengan realitas di mana saya bisa menjangkau dan membantu orang memahami konsep ini. Apa bedanya dengan visualisasi atau manifestasi biasa? Quantum jumping melibatkan melepaskan keterikatanmu pada realitas saat ini dan mengizinkan kesadaranmu untuk melompat secara instan. Sama seperti partikel kuantum, kesadaranmu bisa melompat ketika kamu tahu cara melepaskan ikatan yang menahannya. Kesadaranmu nggak terikat oleh aturan materi fisik. Tubuhmu memang ada di realitas fisik ini, tapi kesadaranmu bisa menjelajahi dan selaras dengan kemungkinan-kemungkinan paralel yang tak terbatas. Dan inilah pentingnya meditasi. Setiap kali kamu membuat keputusan, kamu sebenarnya memilih di antara realitas paralel. Quantum jumping adalah melakukannya secara sadar dan sengaja, dengan niat yang jelas. Mungkin kamu ragu apakah realitas paralel benar-benar ada. Tapi ini bukan cuma teori fiksi. Fisika kuantum dan matematika yang menggambarkan alam semesta mendukung ide ini. Sebuah studi dari tim Google Quantum AI menunjukkan bahwa komputasi kuantum mungkin terjadi di banyak semesta paralel. Bahkan, beberapa fisikawan seperti Hartmut Neven percaya bahwa kita hidup di multiverse. Pikirkan keputusan kecil yang kamu buat hari ini, seperti memilih baju atau jalur ke kantor. Menurut teori Many Worlds dalam fisika kuantum, setiap keputusan itu menciptakan percabangan realitas, di mana kedua pilihan itu terjadi. Dalam satu realitas, kamu memakai baju biru. Di realitas lain, kamu memilih baju merah. Keduanya ada, secara bersamaan. Hal ini terjadi bukan hanya pada keputusanmu, tapi juga pada partikel kuantum di alam semesta.
Partikel itu bisa ada di banyak keadaan sampai dia mati, yang disebut superposition. Begitu juga dengan kita, yang terbuat dari partikel-partikel itu. Kesadaran kita bertindak sebagai pengamat yang menentukan mana kemungkinan kuantum yang jadi kenyataan. Yang lebih menarik, realitas paralel ini nggak dipisahkan oleh jarak, tapi oleh frekuensi. Seperti radio yang bisa menyetel ke berbagai stasiun, kesadaranmu bisa menyetel ke frekuensi realitas yang berbeda. Jadi, saat quantum jumping, kamu nggak bepergian melalui ruang, tapi mengubah frekuensi kesadaranmu. Semua versi dirimu sudah ada. Versi yang jadi seniman sukses, pembicara hebat, atau yang mencapai semua impianmu, semuanya ada di frekuensi yang berbeda. Kamu hanya perlu menyetel kesadaranmu ke frekuensi itu, melihatnya dalam imajinasimu, dan memindahkan kesadaranmu ke realitas tersebut. Manifestasi sebenarnya bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru. Ini tentang menyelaraskan kesadaranmu dengan frekuensi di mana realitas itu sudah ada. Itulah prinsip utama yang membuat quantum jumping begitu kuat. Sebelum kita bahas teknik quantum jumping, kita harus siapkan kondisi yang tepat. Anggap ini seperti mempersiapkan perjalanan. Kamu nggak akan memulai perjalanan jauh tanpa mengecek kendaraan dan merencanakan rute, kan? Meditasi adalah kunci utama. Dari pengalaman saya, meditasi adalah gerbang untuk mengakses realitas paralel. Meditasi bukan cuma soal relaksasi, tapi melatih kesadaranmu untuk melepaskan diri dari konstruksi realitas saat ini. Mulailah dengan meditasi Oktober 15 menit sehari jika kamu masih baru dalam hal ini. Kamu perlu melatih kemampuan untuk menenangkan pikiran dan mempertahankan kesadaran yang fokus. Saya percaya banyak transformasi mendalam yang orang alami melalui meditasi sebenarnya adalah hasil dari quantum jumping, meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya. Lingkungan fisikmu sama pentingnya dengan kondisi mentalmu. Temukan tempat tenang di mana kamu tidak akan terganggu. Bisa di kamar kosong, pojok kamar tidur, atau tempat damai di alam. Sebaiknya buat ruang khusus untuk latihan ini. Hilangkan gangguan, matikan ponsel, dan beritahu orang lain agar tidak mengganggumu. Beberapa orang suka menyalakan lilin atau dupa untuk membantu menciptakan suasana, tetapi itu tidak wajib. Yang penting, kamu merasa aman dan nyaman. Langkah berikutnya adalah pola pikir, dan ini sangat penting. Kamu perlu mendekati quantum jumping dengan kombinasi niat yang serius dan sikap yang santai. Ada keseimbangan yang perlu dijaga. Terlalu skeptis atau kaku akan menghambat pengalamanmu, tetapi terlalu santai juga tidak akan memberikan hasil. Jika kamu mencoba tanpa percaya, kamu hanya akan fokus pada realitas di mana sulit membedakan apakah kamu benar-benar quantum jump atau tidak. Keraguan yang kamu bawa akan mengikuti ke dalam fight. Pikirkan begini, kamu perlu cukup terbuka untuk menerima kemungkinan tak terbatas, tetapi juga cukup fokus untuk mengarahkan kesadaranmu dengan presisi. Ini adalah salah satu alasan mengapa teknik ini jarang dipraktekkan sebelumnya. Sekarang orang mulai belajar cara memanfaatkan kesadaran mereka. Teknik pernapasan dasar. Sebelum mencoba quantum jump, kamu perlu menguasai beberapa teknik pernapasan. Berikut adalah latihan sederhana namun efektif. 1. Box breathing. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Buang napas lewat mulut selama 4 hitungan. Tahan lagi selama 4 hitungan. Teknik ini membantu menstabilkan energi. 2. Fire breathing. Tarik napas cepat dan kuat melalui hidung seperti menyalakan api internal. Perutmu akan mengembang saat menarik napas dan mengempis saat menghembuskan napas. Mulailah dengan 30 detik dan tingkatkan durasinya secara bertahap. Teknik ini membangun energi dalam tubuhmu. Kamu mungkin akan merasakan sensasi hangat atau kesemutan, dan itu adalah tanda yang bagus. Catatan penting, jangan mencoba quantum jump saat kamu terlalu lelah, stres, depresi, atau di bawah pengaruh zat apapun. Pastikan kamu dalam kondisi fisik dan mental yang baik, waspada, fokus, dan berenergi. Simpan jurnal. Catat pengalamanmu, terutama di awal. Kadang-kadang, pergeseran yang kamu alami bisa sangat halus, dan jurnal akan membantumu melacak progres serta menemukan pola atau teknik yang paling cocok untukmu.
Persiapan ini adalah pondasi. Persiapan ini bukan sekadar formalitas, ini adalah dasar untuk membuat quantum jumping berhasil. Luangkan waktu untuk menguasai dasar-dasar ini sebelum melanjutkan ke teknik lompatan yang sebenarnya. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang benar-benar istimewa, void. Disinilah keajaiban quantum jumping benar-benar dimulai. Saya pertama kali belajar tentang konsep ini dari Dr. Joe Dispenza melalui meditasi void-nya. Apa itu void? Void adalah keadaan kesadaran yang melampaui pikiran, emosi, dan semua konstruksi atau definisi yang biasa kita gunakan untuk memahami realitas. Void penting karena apapun yang kamu bawa ke dalam meditasi akan membimbing lompatan kuantummu. Semua cara kamu mendefinisikan diri sendiri sebenarnya bisa membatasi kemana kamu bisa melakukan quantum jump. Tidak ada kemungkinan tak terbatas jika saat melakukan lompatan, kamu masih membawa konsep tentang negara, budaya, agama, keyakinan politik, atau status ekonomimu. Semua hal ini adalah asumsi yang akan membatasi pengalamanmu. Void itu penting karena membersihkan semua definisi tentang realitasmu saat ini. Kesadaran kita saat ini penuh dengan pikiran, keyakinan, dan asumsi tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin. Semua itu seperti bagasi yang menjadi tembok yang mengurungmu dalam realitas saat ini. Void adalah keadaan di mana semua tembok itu larut. Ketika kamu mencapai void, kamu akan tahu. Rasanya unik, seperti melayang di ruang tanpa batas yang penuh potensi. Beberapa orang menggambarkannya sebagai kegelapan yang luas, sementara yang lain merasakannya seperti medan cahaya. Bagi saya, sensasinya seperti berada di mana-mana dan tidak di mana-mana sekaligus. Tubuhmu mungkin terasa seperti menghilang. Kamu menjadi bukan siapa-siapa, tanpa tubuh, tanpa pikiran, tanpa nama, tanpa batas. Jangan khawatir jika kamu kehilangan rasa orientasi terhadap ruang dan waktu, itulah yang kita inginkan. Kenapa void terasa menakutkan bagi sebagian orang? Ketika saya pertama kali mengajarkan teknik ini, banyak orang merasa aneh dengan konsep void. Mereka bertanya, kenapa saya harus masuk ke void? Tapi kuncinya adalah, untuk mengakses ruang ini, kamu harus rela melepaskan semua hal yang kamu yakini tentang dirimu dan realitasmu saat ini. Jika ingin pindah ke realitas yang berbeda, kamu harus melepaskan segalanya. Namamu, masa lalumu, masalahmu, keinginanmu, bahkan konsep tentang ruang dan waktu. Semua itu adalah keterikatan yang mengikatmu pada realitas saat ini. Semakin kamu bisa bersih, semakin banyak kemungkinan yang tersedia. Salah satu hal yang sering kita bawa adalah masa lalu kita. Kita sering mendefinisikan masa depan berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Jika kamu bisa masuk ke void dan melepaskan masa lalumu, semua batasan itu akan hilang. Bayangkan setiap pikiran, keyakinan, dan definisi tentang dirimu sebagai beban yang kamu bawa. Lalu, lepaskan satu persatu ke dalam void. Pekerjaanmu. Lepaskan. Usiamu. Lepaskan. Batasan-batasanmu. Lepaskan semuanya. Terus lakukan ini sampai kamu merasa benar-benar kosong dari segala definisi dan keterikatan. Jangan takut melakukannya, ini aman. Ketika dalam meditasi kamu berhasil melepaskan segalanya, kamu akan mulai merasakan kemungkinan tak terbatas di ruang itu. Rasanya seperti berdiri di pusat dari jumlah pintu yang tak terhitung banyaknya, masing-masing mengarah ke realitas yang berbeda. Inilah tempat quantum jumping menjadi mungkin, karena di ruang void, semua realitas ada secara bersamaan. Tantangannya adalah belajar untuk tetap berada di ruang ini tanpa membiarkan pikiranmu mencoba mendefinisikan atau memahaminya. Pikiran analitis akan mencoba masuk untuk memberi label atau menjelaskan, tapi jangan biarkan itu terjadi. Tetaplah dalam keadaan kesadaran murni dan potensi tak terbatas. Bagaimana kamu tahu jika kamu benar-benar ada di void? Berikut tanda-tandanya. 1. Pikiranmu mulai tenang. 2. Kamu kehilangan kesadaran akan tubuh fisikmu. 3. Kamu merasakan kedamaian yang mendalam dan rasa tak terbatas. 4. Kamu tidak merasa ingin memberi label atau mendefinisikan pengalamanmu. Ingat, mencapai void butuh latihan.
Jangan frustrasi jika awalnya kamu hanya mendapatkan sekilas pengalaman. Bahkan momen-momen singkat itu sangat kuat dan akan membantu membangun kemampuan quantum jumping MU. Teknik quantum jumping. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru, teknik untuk quantum jumping. Saya akan berbagi beberapa metode yang telah saya gunakan dengan sukses. Kamu bisa bereksperimen untuk menemukan mana yang paling cocok. 1. Fire breathing. Ini bukan pernapasan biasa, melainkan cara untuk membangkitkan energi dengan napasmu. Begini langkah-langkahnya. Tarik napas cepat dan kuat melalui hidung. Saat menarik napas, perutmu harus mengembang. Hembuskan napas dengan cepat melalui hidung, dan perutmu harus kembali ke dalam. Bayangkan seperti kamu sedang menyalakan tungku api internal. Lakukan ini hingga kamu merasakan panas di tubuhmu. Tanganmu mungkin akan kesemutan, atau kepalamu terasa seperti bergetar ringan, ini tanda bahwa energimu mulai aktif. Lakukan setidaknya 21 tarikan napas, atau sekitar 30 detik. Latihan ini akan membantu kamu masuk ke keadaan meditasi yang lebih dalam dan siap untuk melompat ke realitas baru. Kamu bisa melakukan teknik fire breathing selama yang kamu mau untuk membangun stamina, dan terkadang semakin lama semakin baik. Energi yang meningkat ini membuat proses quantum jumping jadi jauh lebih mudah. Kamu juga bisa melakukan quantum jumping dalam keadaan tidur. Teknik ini tidak memerlukan fire breathing, karena pergeserannya berbeda. Dalam meditasi tidur, energimu dipandu dengan cara yang sedikit berbeda. Namun, di sini kita fokus pada quantum jumping dalam keadaan sadar. Saya juga punya beberapa meditasi tidur untuk quantum jumping yang bisa kamu coba kalau penasaran. Teknik meraba, kendaraan cahaya untuk perjalanan dimensi. Meraba adalah kendaraan energi cahaya untuk perjalanan antar dimensi. Bayangkan dua tetrahedron, dua piramida 3 sisi, satu menghadap ke atas dan satu lagi ke bawah, berputar dalam arah berlawanan di sekitarmu. Tetrahedron atas berputar berlawanan arah jarum jam, mewakili energi maskulin. Tetrahedron bawah berputar searah jarum jam, mewakili energi feminin. Saat kamu mengaktifkan meraba melalui visualisasi dan pernapasan, kamu menciptakan medan elektromagnetik yang memfasilitasi quantum jumping. Namun, untuk pemula, teknik ini tidak wajib digunakan. Kamu bisa mempelajarinya nanti jika tertarik. Teknik Qigong. Qigong adalah cara sederhana untuk meningkatkan energi dalam tubuhmu, sehingga kamu punya lebih banyak energi saat melakukan quantum jumping. Cynthia Sularson, dalam wawancaranya, mengklaim bahwa ini adalah salah satu cara paling efektif untuk quantum jumping. Ada banyak latihan Qigong yang bagus, seperti sesi 10 atau 20 menit oleh Lee Holden, yang direkomendasikan untuk pagi dan malam. Latihan ini sederhana, melibatkan gerakan lambat untuk menciptakan energi dalam tubuhmu. Teknik imajinasi. Imajinasi di sini bukan sekadar melamun. Ketika kamu berada dalam void dan energimu sudah diaktifkan melalui teknik-teknik sebelumnya, kamu menggunakan imajinasi seperti alat pemindai untuk menjelajahi realitas paralel. Begini cara melakukannya. 1. Gunakan teknik seperti fire breathing untuk meningkatkan energimu. 2. Tahan niatmu dalam pikiran, misalnya ingin mengakses kemampuan artistik. 3. Biarkan kesadaranmu meluas ke segala arah, mencari realitas di mana kamu sudah memiliki kemampuan itu. Kamu mungkin melihat gambaran, merasakan sensasi, atau memiliki firasat tentang di mana realitas itu berada. Kadang-kadang, kamu perlu membayangkan beberapa kali dalam ruang void untuk menyetel dirimu dengan realitas yang ingin kamu tuju. Kuncinya adalah mempercayai apa yang kamu terima dan tidak memaksakan prosesnya. Saat kamu menemukan realitas yang kamu cari, kamu akan merasakan daya tarik seperti magnet. Itulah sinyal bahwa kamu telah menemukan realitas paralel yang ingin kamu masuki. Teknik plat, energi kosmik. Plat adalah aliran energi tunggal yang mengalir dari belakang kepala hingga ke antara tulang belikatmu. Bayangkan seperti ekor kosmik atau kabel energi yang menghubungkanmu dengan berbagai jalur kehidupan. Setelah teknik fire breathing, saat energimu memuncak, kamu bisa mengaktifkan plat ini. Banyak orang merasakan sensasi di antara tulang belikatnya saat mengakses energi ini. Cara menggunakannya.
1. Fokus pada area di antara tulang belikatmu. 2. Bayangkan aliran energi dari area ini ke realitas yang kamu tuju. 3. Gunakan imajinasi untuk mengunggah realitas baru ke aliran energi ini. Teknik ini memang lebih lanjut, tapi sangat efektif saat digunakan bersama teknik lainnya. Semua teknik ini, baik fire breathing, qigong, meraba, imajinasi, maupun plat, sebenarnya saling melengkapi. Kombinasi mereka dapat memperkuat pengalaman quantum jumping MU dan membantumu mencapai realitas yang diinginkan. Banyak orang menemukan bahwa teknik-teknik ini memudahkan proses quantum jumping. Saya hanya ingin memastikan bahwa penjelasan saya mencakup semua metode yang relevan. Sekarang, saya akan memandu kamu melakukan quantum jumping pertamamu. Ingat, pengalaman ini sangat pribadi dan setiap orang bisa merasakannya dengan cara yang berbeda. Tapi, berikut adalah langkah-langkah dasar yang bisa kamu ikuti. Langkah-langkah quantum jumping. 1. Cari posisi nyaman. Duduk atau berbaring dengan posisi tulang belakang lurus tapi tidak tegang. Pejamkan mata dan mulailah dengan mengamati napasmu secara alami selama sekitar 5 menit. Ini akan membantu menenangkan pikiranmu. 2. Relaksasikan tubuhmu. Lakukan pemindaian tubuh, body scan, untuk memastikan tidak ada ketegangan. Relaksasi ini penting agar energi dapat mengalir dengan lancar. 3. Tingkatkan energimu. Gunakan teknik pernapasan api, fire breathing, yang sudah kita bahas sebelumnya. Tarik napas cepat melalui hidung, kembangkan perut saat menghirup, dan kempiskan saat menghembuskan. Lakukan ini sekitar 30 detik. Kamu akan mulai merasakan panas dan aliran energi di tubuhmu, khususnya di area antara kepala belakang dan tulang belikat, area plat. 4. Masuk ke dalam void atau kekosongan. Setelah tubuhmu rileks dan energimu meningkat, lepaskan semua keterikatan pada identitasmu saat ini. Nama, masalah, keinginan, dan batasan apapun. Bayangkan dirimu berada dalam ruang kosong tanpa batas, tempat semua kemungkinan ada. 5. Tentukan realitas yang ingin kamu tuju. Dalam kondisi void ini, mulai bayangkan realitas yang kamu inginkan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum, rasakan di mana realitas itu berada di dalam kesadaranmu. Jangan hanya membayangkannya, tapi benar-benar merasakan energinya. Percaya intuisi untuk menemukan realitas itu. 6. Lakukan lompatan, quantum jump. Ketika kamu sudah menemukan realitas yang diinginkan, fokuskan seluruh perhatianmu pada realitas tersebut. Lepaskan keterikatanmu pada realitas saat ini. Bayangkan energimu, melalui plat, terhubung dan bergerak menuju realitas baru ini. Dalam proses ini, kamu mungkin merasakan sensasi aneh, seperti tekanan, perasaan melayang, atau putaran cepat. Jangan panik. Biarkan dirimu mengikuti aliran energi ini. 7. Beradaptasi di realitas baru. Setelah mendarat di realitas yang baru, kamu mungkin merasa sedikit aneh, seperti memakai pakaian yang tidak pas. Ini normal. Tetaplah bernapas perlahan dan stabil. Biarkan dirimu menyesuaikan diri dengan getaran atau energi realitas baru ini. Bagaimana tahu kalau kamu sudah melompat? Kamu akan melihat perubahan halus di sekitarmu, seperti cara orang berinteraksi denganmu atau kemampuan baru dalam dirimu. Jangan terlalu terobsesi mencari perubahan, biarkan perubahan itu terjadi secara alami. Kadang perubahan ini tidak dramatis, tapi tetap memiliki dampak yang mendalam. Yang paling penting adalah percaya pada prosesnya. Setelah lompat, kamu sekarang berada di jalur kehidupan yang sejajar dengan realitas yang kamu impikan. Tetap tenang, terbuka, dan sadar terhadap perubahan yang terjadi di sekitarmu. Dalam realitas baru tersebut, hal-hal yang kamu inginkan akan mulai terjadi. Kadang, perubahan ini sudah terjadi sebelum kamu menyadarinya, tapi biasanya kamu hanya beralih ke jalur waktu baru di mana hal-hal tersebut bisa terwujud. Setelah quantum jumping, penting untuk menjalani harimu dengan keyakinan penuh dan ekspektasi bahwa realitas baru ini akan terwujud. Apa yang akan kamu rasakan setelah quantum jumping? 1. Sensasi fisik.
Selama proses quantum jumping, kamu mungkin merasakan berbagai sensasi seperti gelombang energi mendadak di sepanjang tulang belakang, kesemutan di seluruh tubuh, perasaan berputar atau jatuh. 2. Pengalaman mental dan emosional. Ada momen kebingungan sejenak, seperti saat kamu bangun di tempat baru dan tidak ingat di mana kamu berada. Kamu mungkin merasa damai, bersemangat, atau memiliki perasaan mendalam bahwa segalanya telah berubah. Beberapa orang melihat kilatan cahaya atau gambar-gambar vivid dalam pikiran mereka. Emosi yang kamu rasakan bisa beragam, mulai dari kebahagiaan hingga perasaan tahu yang mendalam. Bagaimana mengetahui jika lompatanmu berhasil? 1. Perubahan lingkungan. Benda-benda mungkin berada di tempat yang berbeda. Warna atau suasana di sekitarmu terasa lebih cerah atau berbeda. 2. Interaksi sosial. Orang-orang mungkin memperlakukanmu dengan cara yang sedikit berbeda. Kamu merasa lebih percaya diri atau memiliki kemampuan baru yang sebelumnya sulit dilakukan. 3. Tanda subtil. Perubahan ini bisa kecil tetapi bermakna. Misalnya, peluang baru muncul, atau kamu tiba-tiba merasa terdorong melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Tantangan quantum jumping. 1. Keraguan diri. Pikiran logismu mungkin mencoba membantah pengalaman ini atau menganggapnya tidak nyata. 2. Reality lag. Kamu mungkin merasa tidak sinkron dengan realitas baru selama beberapa hari. Kadang ada kenangan sisa dari realitas sebelumnya yang bisa membuat bingung, tetapi ini normal. 3. Lompatan ke realitas yang tidak diinginkan. Hal ini terjadi jika niatmu tidak jelas atau kamu membawa beban terlalu banyak ke dalam void. Fokus yang kurang kuat juga bisa menyebabkan hasil yang tak terduga. Cara mengintegrasikan realitas baru. Setelah melompat, penting untuk mendarat dengan baik di realitas baru ini. Berikut beberapa cara. 1. Rutinitas grounding. Ambil 3 napas dalam dan perlahan. Rasakan berat tubuhmu, tekan kaki ke tanah, atau berjalan tanpa alas kaki di rumput. Makan sesuatu, seperti kacang-kacangan atau sayuran akar, untuk membawa kesadaranmu kembali ke tubuh fisik. 2. Catat pengalamanmu. Buat jurnal quantum jumping. Tuliskan tanggal, waktu, teknik yang digunakan, sensasi yang dirasakan, niat spesifikmu, dan perubahan yang kamu perhatikan setelahnya. Bahkan perubahan kecil penting untuk dicatat karena ini membantu membangun kepercayaan dirimu dalam proses ini. 3. Latihan rutin. Seperti keterampilan lainnya, quantum jumping menjadi lebih mudah dan efektif dengan latihan konsisten. Cobalah melakukannya 3 kali seminggu. Waktu terbaik biasanya di pagi hari saat energi lebih jernih. Hal yang perlu diperhatikan. Jangan mencoba quantum jumping saat emosimu tidak stabil atau di bawah pengaruh zat tertentu. Pikiranmu harus jernih dan fokus untuk hasil terbaik. Jangan berharap keajaiban besar di awal. Perubahan besar biasanya membutuhkan waktu dan latihan. Dengan dedikasi dan keyakinan, quantum jumping dapat menjadi alat yang kuat untuk mengubah hidupmu. Untuk tetap fokus dan jelas, selalu tetapkan niat yang jelas sebelum melakukan quantum jumping. Jaga kesadaran akan plat dan energi tubuhmu sepanjang aktivitas harian. Koneksi energi ini membantumu tetap terhubung dengan realitas yang telah kamu pilih. Jika merasa kewalahan atau bingung setelah lompatan, lakukan grounding. Fokus pada lingkungan fisikmu saat ini, ucapkan namamu dengan lantang, sentuh benda-benda di sekitarmu, dan jika perlu, beristirahatlah dari lompatan. Jika merasa takut atau tidak yakin hasilnya, ingatlah bahwa proses ini aman. Tidak ada alasan untuk takut, dan kamu selalu bisa melompat kembali ke realitas yang kamu inginkan. Proses ini adalah alat yang sangat kuat, tetapi membutuhkan penghormatan dan persiapan yang tepat. Seiring waktu, kamu akan mengembangkan pemahaman intuitif tentang bagaimana menavigasi pengalaman ini dengan aman dan efektif. Poin penting untuk diperhatikan. 1. Quantum jumping adalah teknik nyata yang bisa diakses siapa saja. Dengan mempelajari teknik ini, kamu bisa mengalami realitas apapun yang kamu inginkan. 2. Void adalah pintu gerbang ke realitas paralel.
Ini adalah tempat di mana semua kemungkinan ada. 3. Plat, aliran energi dari belakang kepalamu, adalah sistem pemandu alami yang membantumu menuju realitas pilihanmu. 4. Persiapan dan grounding yang tepat sangat penting untuk lompatan yang sukses. 5. Dokumentasi dan latihan konsisten akan mempercepat perkembanganmu. Jika kamu ingin mendalami konsep ini lebih jauh, saya membahas semuanya secara detail dalam buku saya, The Reality Revolution, The Mind-Blowing Movement to Hack Your Reality. Di sana, kamu akan menemukan teknik-teknik lanjutan, contoh lompatan yang sukses, dan pemahaman mendalam tentang prinsip fisika dan kesadaran di balik praktik ini. Setelah membaca ini, mulailah dengan meditasi malam ini selama 10 menit. Saya memiliki meditasi quantum jumping 10 menit di channel saya. Mulailah dengan membangun kesadaran tersebut, lalu bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Perjalananmu mungkin menginspirasi orang lain yang baru memulai. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan channel saya dan aktifkan notifikasi. Kami membahas konsep-konsep yang bisa mengubah hidup ini di setiap episode, dan saya tidak ingin kamu melewatkan teknik-teknik yang bisa mengubah realitasmu. Ingatlah, kamu tidak hanya belajar teknik, tetapi sedang membangkitkan potensi tak terbatas dalam kesadaranmu. Setiap lompatan kuantum membawamu lebih dekat ke realitas yang ingin kamu alami. Teruslah menjelajahi kemungkinan tak terbatas dari kesadaranmu. Saya ada di sini untuk mengingatkanmu, satu-satunya batasan yang ada hanyalah yang ada di pikiranmu.